Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mensucikan diri. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa beramal saleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan huwa Muawiyah ibn Hidah, yaitu maksud laki-laki di sini adalah Muawiyah bin Hidah. Faqala, maka Muawiyah bin Hidah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man haqqun nas bi husni sahabati. Siapakah manusia yang paling berhak untuk saya temani, untuk saya jaga dengan sebaik-baiknya? Qala, maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Qala thumma man? Lalu Muawiyah bertanya kembali, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ya. Qala, maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Qala thumma man? Kemudian bertanya kembali, selanjutnya siapa ya Rasulullah? Qala ummuka. Kata Nabi, ibumu. Qala thumma man? Kemudian melanjutkan pertanyaannya, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, abuka, ayahmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat ya, ada redaksi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbah. Siapakah yang paling berhak untuk ditemani dengan sebaik-baiknya? Ya, ditemani dengan sebaik-baiknya. Qala, maka Nabi menjawab, ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka, summa abaka, summa adanaka. Adanaka. Maka Nabi menjawab, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian kerabatmu, keluargamu yang paling dekat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana seorang laki-laki yaitu Muawiyah bin Hidah datang kepada Rasulullah bertanya tentang siapakah manusia yang paling berhak untuk ditemani dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi menjawab, ibumu, 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 kemudian ayahmu. Di riwayat lain dikatakan, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian keluargamu yang paling dekat. Apa adalah hadis? Faedah hadisnya apa? Yang pertama, ziyadatul wasiyah fil lidha'fiha wa hajatiha. Kenapa Nabi menyebutkan ibu, al-um, sampai 3 kali? Kenapa demikian? Apa alasannya? Maka ya, penyebutan berkali-kali ibu, ya, ziyadatul wasiyah fil disebut berulang kali al-um itu, ibu itu, lidha'fiha. Yang pertama, karena lemahnya ibu kita. Di sini mungkin maksudnya adalah fisik ibu kita lemah. Nah, ini adalah syarahnya ya. Ini adalah penjelasannya dari kitab Nuzhatul Muttaqin. Alasan pertama adalah lemahnya ibu kita. Maksud di sini tentu saja bisa jadi adalah fisiknya. Dulu ketika kita bayi, ibu kita kuatnya luar biasa. Kita beranjak remaja, ibu kita juga masih kuat luar biasa. Bahkan ibu-ibu ini
luar biasa kuatnya, dan multi talenta. Bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Inilah hebatnya ibu kita. Sambil masak, sambil gendong, sambil nyuci piring, sambil banyak sambilannya. Itu dulu. Tapi kemudian seiring dengan usia, seiring dengan bertambahnya umur, maka fisik ibu kita akan semakin lemah. Bisa jadi dari sisi badan lemah, berjalan sudah mulai lemah. Bisa jadi dari sisi pendengaran sudah mulai lemah, mendengar sudah semakin samar. Bisa jadi dari sisi penglihatan ibu kita sudah semakin buram. Nah, makanya karena alasan ini Nabi memerintahkan kita semua untuk menemani ibu kita lebih diutamakan. Yang kedua alasannya wahajatuha. Karena kebutuhan ibu kita lebih besar untuk ditemani oleh anak-anak. Kebutuhan ibu kita ini lebih banyak. Makanya anak-anaknya itu harus lebih mengutamakan menemani ibunya. Karena kebutuhan ibu itu banyak. Kebutuhan secara umum perempuan itu banyak. Termasuk hal-hal yang pribadinya. Termasuk hal-hal yang menyangkut dengan kehidupannya, itu perempuan itu lebih banyak dan lebih rumit biasanya. Makanya misalnya dandan, kalau laki-laki itu bisa 5-10 menit, kalau perempuan lebih itu. Bisa sampai mungkin setengah jam ya. Mulai dari dempul, mulai dari warna baju ya, kemudian dempul wajah ya, dan lain sebagainya. Pokoknya perempuan itu biasanya kebutuhannya lebih rumit gitu perempuan. Nah, begitulah kiranya kondisi ibu kita juga ketika sudah semakin sepuh ya, sudah semakin tua, maka kebutuhannya akan semakin banyak. Terlebih bila ibu kita ini diuji dengan penyakit, tentu kebutuhan ya, untuk ditemani, untuk dijaga, untuk dikawani oleh anak-anaknya lebih lagi, ya, lebih besar lagi. Nah, oleh karenanya Nabi mengulang sampai 3 kali. Ini secara penjelasannya karena ibu kita ya secara fisik semakin tua semakin lemah. Karena ibu kita semakin secara kebutuhan semakin tua semakin lemah dan kemudian semakin butuh untuk ditemani oleh anak-anaknya. Apakah ayah tidak? Kan disebutkan ayah sekali, berarti ayah juga sama. Tapi kadangkala bisa kita saksikan, kadang ayah itu masih relatif lebih kuat. Kadang ayah itu relatif lebih mandiri. Ya, bisa menjaga dirinya sendiri walaupun usia sudah mulai senja. Ya, udah menjelang maghrib lah gitu. Tapi itu bukan artinya anak-anaknya membiarkan, enggak boleh. Dia harus juga ya menjaga ayah. Kalau masih ada 2, ayah dan ibu, ya dua-duanya wajib dijaga. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, dititip ke panti. Waliyadzubillah, kita berlindung dari hal yang demikian. Kenapa? Ya mungkin harusnya dulu ibu kita juga menitipkan kita, ya bayi, kita masih bayi. Mungkin dulu bisa saja ibu kita nitipin sama orang lain bertahun-tahun. Kita masih bayi. Tapi enggak juga. Ibu kita rela mengorbankan waktunya untuk menjaga merawat kita. Lah, ketika ibu kita sudah tua dan lemah, lalu kita nitipkan ke panti, itu di mana letak ya akal sehatnya? Di mana letak kebaikan hati anak seperti itu? Dulu ibu kita tidak menelantarkan kita, maka saatnya ketika ibu kita sudah tua, ayah kita sudah tua,
saatnya lah kita yang menjaga, ya, membantu mereka. Istadallal fuqaha'u bihadzal hadisi ila anna ar-rajula idza wujiba alaih nafaqatu abihi nafaqata abihi wa ummihi. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa para ahli fikih menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwasannya seorang laki-laki itu, seorang anak laki-laki itu diwajibkan atasnya nafkah abihi wa ummihi. Tetap memberikan nafkah kepada ayah dan ibunya. Jadi ini tolong diperhatikan oleh anak laki-laki, ya, bahwasannya para ulama atau ahli fikih mengambil hadis ini sebagai dalil walaupun sudah berkeluarga, walaupun sudah punya keluarga sendiri, seorang anak laki-laki tidak boleh membiarkan ayah ibunya terlantar, tapi juga harus memperhatikannya bahkan dalam hal nafkah. Dalam hal nafkah. Di sini tidak disebutkan apakah orang tua kita ini ada dana pensiunnya setiap bulan atau tidak. Tetap, ya, seorang anak laki-laki kemudian seharusnya memberikan nafkah juga, bantuan juga sesuai kadar kemampuannya kepada ayah dan ibunya. Wala yamliku illa nafkah. Ada tapi juga seorang anak yang memang tidak punya kemampuan. Hanya bisa memberikan nafkah 1-2 saja. Atau nafkahnya 1 saja. Ya. Quddimatil Maka kalau seorang anak laki-laki dia tidak punya kemampuan finansial, tidak punya kemampuan harta, dia tetap, ya, diharuskan atau diusahakan untuk memberikan nafkah kepada ayah ibunya. Kalau memang tidak sanggup keduanya, maka diprioritaskan, diutamakan adalah ibu. Ibu diberikan nafkah, dan itu beri, bukan artinya menunggu diminta, tapi kemudian memberi. Makanya dalam hadis ini, ya, redaksi atau kata-kata yang digunakan apa? Husnus sahabah atau husnu as-suhbah. Sebaik-baik pertemanan atau ditemani dengan sebaik-baiknya. Muawiyah bin Hidah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak ditemani dengan sebaik-baiknya?" Ditemani, ya, dengan sebaik-baiknya, atau dalam bahasa hadisnya husnus suhbah. Ya, husnus suhbah. Ini maksudnya apa ditemani dengan sebaik-baiknya? Apakah hanya cukup ditemani, diam aja? Ini ibu, ini anak, ya, mungkin berdampingan atau mungkin rumahnya berdampingan, ya, atau masih mungkin serumah. Apakah cukup seperti itu? Belum. Belum. Sahabat dengan sebaik-baik, ya, sahabat yang terbaik itu yang gimana sih? Itu aja pertanyaan. Sahabat yang terbaik itu bagaimana sih? Sahabat yang baik itu memperhatikan. Selalu memperhatikan. Sahabat yang buruk itu hanya ingin diperhatikan, ya, dan tidak mau memperhatikan. Ini kalau ada sahabat seperti ini, capek kita. Inginnya diperhatikan terus nggak diperhatikan, merajuk, capek kita. Sahabat yang baik itu gimana? Dia selalu memperhatikan sahabatnya. Ya. Kalaupun sahabatnya itu tidak memperhatikan dia, dia tetap memperhatikan. Dia tidak peduli. Ya. Karena dia yakin dengan memperhatikan sahabatnya ini, pahala mengalir. Dan dia tahu bahwa ketika memutuskan persahabatan, lalu tidak memperhatikan sahabatnya, pahala terputus. Rahmat Allah, kasih sayang Allah akan terputus. Apalagi dengan orang tua. Makanya istilah sahabat yang baik ini, terbaik ini, itu tadi bukan hanya secara fisik sama-sama di situ, secara fisik satu rumah atau secara fisik bertetanggaan. Kenapa rumahnya dekat dengan orang tua? Biar saya bisa jaga orang tua. Iya betul, tapi ada hal lain.
Perhatikan orang tua kita. Bukan hanya berdekatan, tapi perhatikan. Banyak sekarang yang berdekatan tapi tidak memperhatikan. Perhatikan kebutuhannya, ya. Perhatikan kondisi badannya dan lain sebagainya. Dan kemudian tentu kita jangan, kalaulah tidak bisa memberi, jangan jadi beban untuk meminta kepada mereka. Sahabat yang baik itu begitu. Kalaulah tidak bisa memberi, jangan jadi beban bagi mereka meminta-minta. Jangan. Karena orang tua kita ini bukan pabrik. Orang tua kita ini bukan kemudian tempat bekerja yang kita bekerja minta tambahan gaji, minta tunjangan, minta ini, minta itu, bukan. Orang tua kita ini adalah tempat kita untuk meminta pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang baik itu dia kemudian kalaulah tidak bisa memberi, dia tidak menjadi beban untuk meminta kepada orang tua. Makanya di antara ya bersahabat atau menemani dengan sebaik-baiknya pertemanan kepada orang tua itu nggak bisa ngasih, ya udah nggak usah minta. Kadang-kadang ada anak yang sudah punya penghasilan, ya masih berpikir minta juga kepada orang tua. Orang tua sudah tua, ya tentu orang tua sudah tua. Ya, mungkin ada orang tua yang masih muda. Orang tua, maka sahabat yang baik itu seperti itu. Tidak bisa memberi, jangan sampai jadi beban. Sehingga mereka memikirkan terus. Karena pada prinsipnya orang tua seperti itu ya. Kadang-kadang walaupun anak sudah berpenghasilan banyak, orang tua ingin saja memberi. Nah ini tidak ada salah. Yang salah itu anaknya. Anaknya hanya berharap terus. Harusnya anaknya bagaimana? Anaknya seharusnya berpikir cerdas. Walaupun orang tua punya kesanggupan, tapi anak juga jangan hanya minta. Anak juga harusnya berpikir bagaimana dia perlahan-lahan meraih surga. Bagaimana caranya? Kasih orang tua. Beri orang tua. Kurangi meminta, bahkan hilangkan meminta dari orang tua. Apalagi orang tua yang sudah nggak punya apa-apa. Nggak punya kemudian penghasilan lebih. Nggak usah minta lagi. Nggak usah minta lagi. Beri saja. Walaupun mereka punya kemampuan, punya uang, biarkan itu untuk mereka. Tapi kita, ya, kalau bisa menambah, kalau kita punya penghasilan, kita bisa nambah. Nah inilah hadis yang kemudian menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang tua kita. Terlebih di usia mereka yang sudah semakin tua, ya, sudah semakin lemah, banyak lupa. Maka kita anak-anaknya harus menjadi sahabat terbaik bagi mereka. Tadi ada dua ya, sahabat terbaik itu. Yang pertama, memperhatikan mereka. Perhatikan kebutuhan mereka apa. Yang kedua, kalau kita tidak bisa memberi, janganlah kita menjadi beban bagi mereka. Ya. Janganlah kemudian kita terus meminta-minta. Sudah sekian puluh tahun kita diberi oleh ayah ibu kita. Sudahlah, kalau kita sudah berpenghasilan, saatnya kita memberi mereka. Karena hadis ini juga menjadi dalil. Memang khusus kepada anak laki-laki. Tapi apakah kemudian anak perempuan juga tidak melakukan hal yang sama? Ceritanya ingin sama-sama ke surga. Ya kalau ingin sama-sama ke surga, lakukanlah amalan-amalan yang bisa menghantarkan ke surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.